Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya. Halo. Gimana kabar kalian selama pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, segala sesuatu yang banyak dilakukan di rumah? Tentunya saya akan mendoakan semua yang menonton video ini agar selalu sehat dan bahagia di masa pandemi seperti ini. Amin. Baiklah, di samping saya ini sudah berada seseorang yang cantik luar biasa. Dia ini adalah alumni juga SMA Negeri 2 Pandeglang, sama dengan saya. Tuh. Beliau ini orang yang lumayan ngehits di SMA 2 gitu ya. Itu juga. Terus kemudian beliau ini cantik, soleha, pinter, baik, pokoknya wanita idaman banget lah. Amin, insyaallah. Iya. Terus kita mau ngapain di sini? Kita di sini mau membahas mengenai beasiswa karena kita sedang dalam acara. Hayu beasiswa. Ya, Hayo Beasiswa kan itu apa nih? Jadi ini merupakan program dari Paguyuban Alumni Samakta yang mana para alumni itu pengen berbagi informasi terkait info beasiswa dan pengen ngajak ke adik-adiknya, ke kakak-kakaknya, ke teteh-tetehnya untuk ikutan beasiswa gitu. Jadi kuliahnya di beasiswakeun gitu loh. Iya. Jadi beasiswa itu nanti barangkali bisa membantu dalam hal-hal yang bersifat finansial dan sebagainya. Selain Selain itu apa? finansial ada yang lebih penting loh. Apa itu? Jadi ketika kita jadi bagian dari penerima beasiswa, yang terpenting adalah menurutku di situ kita juga bisa sambil meningkatkan kualitas diri gitu loh, men. Oke. Selama di program dan selama prosesnya kayak gitu. Iya. Oke, mungkin perkenalan lebih lengkap dulu ya. Silakan. Oke. Saya sih manggilnya ke dia Nisa. Coba nama lengkapnya siapa? Kuliah di mana sekarang? Ya. Nama aku Nisa Hayati. Tadi udah dijelasin kalau aku ini alumni SMA Negeri 2 Pandeglang juga, angkatan 18. Kamu angkatan 12. Saya 2015. Ya. Saat ini saya kuliah di UNJ sama kayak alumni juga. Iya, cuma aku udah lulus loh. Aku udah lulus, udah Oh, bukan iya, mahasiswa dong. lagi. Dan aku jurusan pendidikan biologi. Oh, biologi, pendidikan biologi. Sama dong ya, kita sama-sama pendidikan ya. Iya. Cuma aku tapi bedanya apa tuh? bahasa dan sastra. Indonesia. Iya, bahasa dan sastra Indonesia. Tapi nanti kan ujung-ujungnya kita diproduk untuk jadi guru kan. Kita dicetak untuk jadi guru, katanya begitu sih guys. Iya, begitu. Sekarang semester berapa berarti? Tadi Semester 5. semester 5. Tuh. Berarti semester 5 tuh lagi bener-bener banyak kuliah sih. Kalau semester 5 kalau saya dulu gitu. Lagi sibuk-sibuknya organisasi juga, Iya, kuliah juga betul. lagi banyak-banyaknya. Lagi padat-padatnya. Iya betul. Terus biasanya di semester 5 udah mulai ada tawaran kerja dan sebagainya. Nah, itu jadi prioritas setiap orang ya dalam memilih nanti apakah dia mau fokus organisasi, apakah dia mau fokus sambil kerja. Tapi tetap ya kuliah nomor 1 karena tujuan awal masuk kuliah itu kan kuliah ya kan. Benar. Itu mah cuma sampingan yang bisa Iya, mendukung betul. lah. Jangan sampai nanti misalnya organisasi atau kerjaan gitu mengganggu kuliah. Tapi boleh-boleh aja sih sebenarnya selama itu baik untuk kalian, kita nggak pernah melarang hal itu ya. Betul. Itu pilihan, kembali lagi kan kalau udah kuliah biasanya udah dewasa juga, udah bisa menentukan jalan hidup. Termasuk memilih beasiswa apa nih yang cocok untuk kita gitu. Betul. Nah, di samping itu sambil nyari-nyari beasiswa kan lumayan tuh tadi, selain juga dapat membantu finansial kita selama kuliah, juga tadi ada proses pengembangan diri di situ ya. Betul. Nisa ini dapat beasiswa apa nih? Jadi alhamdulillah aku ini dipercaya untuk menerima beasiswa unggulan Kemendikbud tahun penerimaan 2018. Dan momen ini menurut aku pas banget karena sekarang tuh lagi pendaftaran beasiswa unggulan loh. Oh, jadi udah mulai pendaftaran ya? Udah. Sampai Dan kapan? sebenarnya ini telat sih bikin videonya. Jadi kemarin itu tanggal 21 September 2020 itu tuh mulai pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, berakhirnya itu atau penutupannya tanggal 3 Oktober sebentar lagi. Sekarang tanggal 29. Berarti sekitar berapa? 4 hari 3 lagi? hari lagi. 3 hari 4 hari lagi. Wow. Tapi ini bukan halangan ya. Ini bukan halangan, ini bukan hambatan. Justru ini menurut aku kesempatan banget di waktu yang singkat
kesempatan kita sedikit lagi, jadi harus benar-benar maksimal gitu. Ya intinya artinya tetap bisa daftar kan, Bisa. walaupun di akhir-akhir. Bisa banget. Karena banyak banget loh orang biasanya berjuang juga udah mepet-mepet di ujung akhirnya lolos gitu Iya, kan. benar. Tidak menutup kemungkinan juga. Benar. Lebih Dan- baik daftar daripada tidak sama sekali ya Benar kalau kalian banget. mau nyobain. Dan mungkin menurut teman-teman yang nonton nih, ih masa sih bisa gitu kan, cuman waktu 3 hari, persyaratannya mungkin susah, apalagi untuk nyiapin berkas-berkas administrasinya mungkin ribet gitu kan. Tapi nggak usah khawatir, ini nggak seribet yang teman-teman pikirkan. Terbayangkan gitu ya. Iya, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu. Tapi aku pernah dikasih tahu sih sama kakak kelas gitu. Intinya lu kalau mau nyari beasiswa, lu mau nyari info dan mau ngurus. Percuma kita banyak info gitu ya. Iya. Tapi akhirnya nggak kita urus gitu ya. Benar. Percuma juga kan. Kalau dulu Nisa berarti dapat beasiswa unggulan dari semester berapa? Nah, ini nih yang harus wanti-wanti juga. Aku tuh dulu telat banget dapat infonya. Sebenarnya ini tuh bisa buat maba, tapi aku daftarnya mahasiswa ongoing, Maba tuh apa sih? mahasiswa baru. Ya mahasiswa baru. Terus? Ya, jadi waktu itu ini tuh sebenarnya khusus untuk yang mahasiswa baru dan ongoing semester 2 atau semester 3. Karena ini ada keterlambatan pembukaan pendaftaran, jadi yang semester 2 kan udah masuk semester 3 nih. Betul. Jadi untuk maba dan semester 3 gitu, nggak bisa untuk yang semester 5 ke atas. Gitu. Tapi tetap kan berkesempatan kan Nisa. Akhirnya bisa dapat juga kan beasiswa. Alhamdulillah. Ya artinya itu berkat dari perjuangan. Nah, kira-kira beasiswa unggulan itu apa sih sebetulnya secara singkat deh? Apa sih beasiswa unggulan itu? Ya. Dia punyanya siapa gitu loh. Kan biasanya ada punyanya gitu loh, kayak punya kementerian apa dan sebagainya. Coba bisa ceritakan nggak? Jadi beasiswa unggulan ini adalah merupakan bantuan dana pemerintah untuk pembiayaan perkuliahan dari pemerintah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud RI. Oh, jadi dari Kemendikbud. Pure dari pemerintah gitu. Ini bukan beasiswa swasta tapi dari negeri ya. Tapi ini hanya untuk S1 kah? Enggak, ini tuh bisa untuk S1, S2 sama S3 bahkan. Oh, berarti jenjangnya sampai doktoral ya? Iya, dan kalau misalnya nih sarjana kita dapat beasiswa unggulan, S2 kita dapat juga, S3 dapat, selama kuliah itu bener-bener gratis. Ya artinya sebenarnya pemerintah tuh sudah baik banget kan, dia Iya, memfasilitasi bener. orang-orang untuk mencari pendidikan asal kita mau berusaha gitu, mau bersaing dengan orang lain. Iya. Betul. Terus kalau misalnya kayak persyaratannya itu bisa dilihat di mana lebih lengkapnya. Tapi secara umum apa aja sih kira-kira? Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih lengkap, bisa cek di Instagramnya. Ini sudah laman resmi web beasiswa unggulannya, Ya. atau di www.kemendikbud.go.id. Nah, persyaratannya itu ada 2 tahap dulu nih, 2 tahap seleksi, ada tahap administrasi sama tahap wawancara. Oh. Nah, biasanya kalau di tahap administrasi itu banyak juga sih persyaratannya, cuman itu nggak ribet gitu loh. Paling yang pertama itu kita butuh, pertama kita harus buat akun dulu nih, buat akun. Oh, jadi beasiswa buat unggulan. akun. Iya, Di mana tuh? di laman resminya. Oh, nanti ada kolom gitu kayak bikin Iya, akun. bikin akun. Nah, udah gitu udah bikin akun nih, baru disitulah kita masukin berkas-berkas administrasinya. Dan di situ udah tertera kalau masukkan ijazah misalnya, kayak gitu. Mungkin Jadi kalau untuk S1 berarti ijazah SMA, ijazah terakhir, pendidikan terakhir. Iya, betul. Nah, selain itu nanti tuh kita disuruh ngisi beasiswa yang dituju tuh, maksudnya kayak jenis beasiswanya apa, terus status kita sebagai pendaftar beasiswa itu apakah sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa ongoing, terus jenjangnya apa nih, kita S1 apa S2 kayak gitu. Terus itu tuh sih administrasial aja sih sebenarnya, jadi nggak usah mikir banget lah, tinggal ngisi-ngisi Iya, doang gitu. artinya tinggal mengisi, tinggal ngikutin Iya, alurnya. benar. Paling persyaratan yang harus rada mikir itu kita buat esai dan buat proposal. Oh, esai. Iya, tapi nih tahun ini ternyata aku juga baru tahu kalau misalkan jenjang S1 itu nggak wajib bikin proposal, coba cuma wajib bikin esai doang. Ya ampun, itu tambah gampang banget Jadi pendaftarannya. lebih dimudahkan ya. Iya, itu tuh wajib buat S2 sama S3. Gila sih, pokoknya ini nggak boleh kelewat banget. Ini cuma esai doang nih kayaknya yang agak mikir ya, selain ini Tapi enggak. pas Nisa dulu bikin proposal. Bikin Proposal semacam proposal apa? proposal rencana perkuliahan gitu loh. Oh, iya. Kayak
esai sama proposalnya tuh lebih ke gimana caranya kita dengan jurusan yang kita ambil di perkuliahan itu bisa bermanfaat, bisa ngasih kontribusi buat Indonesia, apalagi daerah sendiri gitu. Itu paling cuma itu doang. Itu tema besarnya tuh itu, dan itu adalah tips sekaligus tips gimana caranya esai kita itu dan proposal kita lolos beasiswa unggulan. Oh ya, berarti kalau Gampang ngomongin banget, kan? tips, kira-kira yang lainnya apa tips yang lainnya? Selain tadi bisa bikin proposal yang kece, yang bisa dilirik oleh pihak panitia sana lah, kira-kira untuk bisa lolos gitu. Tipsnya apa lagi? Nah, sebenarnya kata kuncinya itu bagaimana kita bisa bermanfaat sih untuk Indonesia dan daerah sendiri. Itu yang paling utama, dan yang lain-lainnya paling hal-hal yang kelihatan sepele cuma bisa fatal juga nih. Kayak UEB-nya gitu. Tulisan, Iya, pedoman benar. umum, ejaan bahasa Indonesianya. Iya, terus kayaknya pemilihan kosakatanya, kata-katanya Diksi. tuh, iya diksinya itu enak gak sih, dibaca sopan gak sih, kayak gitu Iya. kan. Terus nama dokumen saat diupload biasanya tuh kan orang ada yang asal masukin dengan gak diganti nama dokumen, kayak misalkan JPG nih, KTM, misalkan Iya. KTM gue, misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya sah-sah aja, cuman akan mengurangi nilai Nilai, ya. gitu loh. Jadi lebih baik KTM Nisa Hayati. Karena kan gini, mungkin gini ya, karena kan pasti yang daftar banyak, ya kan? Terus panitia juga nggak mungkin kan ngecekin, ngebuka Betul. dulu, dia ngeliat dulu sesuai Iya. format nggak sih, baru Nah. deh itu yang sesuai format. Mungkin dari tahap itu aja sepele banget, tapi itu bisa Tapi fatal ya. iya benar, dan bisa dapat poin plus juga kalau kita benar-benar sopan lah, maksudnya masukin dari. Iya, artinya kan esainya, proposalnya udah bagus gitu ya. Tapi gara-gara nggak rename gitu ya, namanya iya, tidak sesuai format, bisa jadi fatal dan itu nggak lolos deh. Sayang banget. Paling itu sih, dan gak ribet sih. Dan tahu nggak sih kalau beasiswa ini tuh gak wajib banget punya prestasi, gak wajib punya sertifikat TOEFL, gak wajib ikut organisasi, coba. Jadi Cuman minimal IPK-nya harus 3,25, itu doang. ya itu bisa lah ya. Bisa lah. Tapi kalau yang nggak ongoing itu gimana persyaratannya? Kalau yang tidak sedang kuliah gitu? Sama aja, cuman kayak nanti kan ada surat aktif kuliah tuh. Oh iya iya. Nah paling kalau misalkan yang baru lulus itu nge-screenshot bukti keterima di kuliah itu, kayak gitu. Jadi kondisional banget. Kalau misalkan yang maba yang belum punya KTN misalnya, itu bisa diganti sama surat keterangan diterima di perguruan tinggi itu, kayak gitu. Iya iya. Pokoknya nggak ribet deh, nggak seribet yang teman-teman pikirkan gitu loh. Kan itu yang buat kita malas ya kadang ya, ribet nih gitu, malas duluan gitu akhirnya. Jadi guys, sorry banget ini hujannya lumayan deras. Kalau misalnya audionya kurang terdengar jelas, mohon dimaklum ya. Ini hujannya cukup deras, kita sedang perjalanan sih, cuma kita iseng aja gitu. Kita nge-vlog yuk gitu, bikin konten beasiswa. Pengen suasana beda juga ya. Iya, ambil suasananya beda. Tapi ini hujannya lumayan deras sih, parah. Terus gimana dong? Ya kita lanjut dulu, nggak apa-apa. Terus apa lagi nih, kira-kira yang mau disampaikan dari beasiswa unggulan ini biar yang lain juga bisa paham gitu. Yang nonton Iya. ini bener-bener paham gitu. Nah terus nanti tuh, oh iya fasilitas ini penting banget. Oh ya, berarti fasilitas apa aja nih yang bisa didapat dari beasiswa unggulan itu? Kan tadi tuh di awal aku tuh udah bilang kalau misalkan kita keterima S1, diterima beasiswa unggulan pas S1, gratis biaya kuliah sampai lulus kan, itu bener banget. Jadi berapapun UKT-nya coba, kalau misalkan UKT kalian ada yang 13 juta per semester, itu tuh bener-bener dibayari 13 juta, enggak setengahnya, coba bayangin. Ya artinya berarti yang didapat adalah menyesuaikan dengan biaya kuliah di mana dia kuliah gitu. Kalau misalkan maba nih, berarti dia dibiayain dari pertama kuliah sampai dia lulus kuliah. Coba nggak usah ngeluarin uang sebesar buat bayar Itu UKT. maba jenjang apapun. Maba banyak apapun. Nah terus kalau misalkan mahasiswa ongoing nih, karena kan aku juga ongoing, misalkan aku berdaftarnya semester 2, berarti aku nggak usah bayar UKT dari semester 2 sampai aku lulus gitu. Berapapun ya, berapapun besar UKT-nya pasti dibayarin sama pemerintah gitu. Selain itu ada lagi Apa? bedanya tuh, kita dikasih uang untuk biaya hidup. Keren nggak? Jadi UKT-nya dibiayain sama pemerintah. Plus dapat uang Dapat untuk biaya hidup, Uang saku lah. uang saku. Nah misalnya nih kalau misalkan ada uang saku itu bukan cuma buat jajan sehari 10.000 dong, bukan. Jadi kita bisa nutupin uang bayar kosan. Kalau nggak Kosan. ngekos Ya udah disimpan aja kali. bisa buat ongkos, Ongkos. ya kan? Transport ya. Transport. Nah udah gitu
buat makan sehari 3 kali coba dibayarin. Gila. Tapi itu harus buat ininya nanti di akhir gitu, misalnya kayak laporannya itu uang pakai apa aja apa enggak? Enggak, cuman disuruh. Dan enaknya banget kalau di BU nih, kita tuh cuman disuruh laporan, kita udah bayar UKT sama laporan nilai, udah gitu doang. Dan nggak terikat sama kita harus ikut organisasi Ya artinya ini. berarti IP ikut tadi paguyuban ini. harus dipertahankan dong berarti kunci Harus. utamanya. Karena kan Iya. jadi laporan kan. Mm-mm. Tapi kalau organisasi apa, lu kegiatan apa, terus Nggak usah. kemudian pernah lomba apa itu juga nggak mesti ya. Nggak mesti, boleh sih dilaporkan karena ada kolomnya juga, cuman nggak wajib gitu. Yang penting Wajib. UKT udah dibayar sama nilai aman. Berarti Gitu. kayak mudah banget ya. Maksudnya nggak yang serumit yang dibayangin ini, beasiswa tuh harus kayak terikat apa gitu, kita harus Nggak, ngapain. Aku tuh malah di awal bingung banget. Ini beasiswa unggulan aku nggak harus ngapa-ngapain nih gitu. Aku sampai mikir kayak gitu. Aku nerima banyak gitu kan dananya yang aku dapat, tapi aku nggak disuruh ngapa-ngapain, cuman harus mertahanin UKT, IPK doang. Aku kayak ngerasa bersalah sendiri, padahal nggak kenapa-napa. Tapi Nisa selama ini aman kan? Alhamdulillah aman dan selalu ningkat. Oh, mantap. Nah terus selain biaya Fasilitas, biaya hidup yang tadi uang didapat. kosan, uang kosan, terus uang transportasi, Iya. uang makan dan uang jajan. Kalau misalkan kalian mau beli buku juga, itu buku per tahun tuh pasti dibeliin. Buku, Itu beda lagi uangnya, bukan biaya hidup. buku pelajaran, Iya. buku kuliah. Itu dibayarin coba. Aku tuh dulu nanti di proposal rencana studi itu kita bakal nyantumin apa aja yang kita perluin selama kuliah. Nah di situ aku masukin karena aku ada kuliah lapangannya dan itu butuh biaya lebih gitu kan. Aku masukin tuh, terus biaya skripsi juga dimasukin. Itu semuanya dikasih, bener-bener difasilitasi. Iya, iya. Dan ini tuh bukan, aku kasih bocoran dikit biar kalian tertarik dan pengen ikutan beasiswa unggulan. Ini tuh beasiswa unggulan yang satu sekali pencairannya itu bukan 3 juta 5 juta, Berapa dong? Besarannya berapa? 15 juta ke atas. Per orang? Sesuai sama UKT kalian. Kalau misalkan UKT kalian satu semesternya 3 juta, mungkin satu kali pencairan bisa 10 juta lah gitu. Oh, berarti tiap orang beda pencairannya. Beda. Cuman kalau misalkan UKT-nya makin tinggi, itu makin banyak lagi dapetnya. Ya, artinya pemerintah menyesuaikan UKT. Betul. Kita kuliah di mana, Betul. jurusan apa gitu kan. Apalagi lihat biaya hidup, misalkan kita kuliah di Jakarta yang biaya hidupnya mungkin lebih tinggi itu gitu. dibedain juga. Dibedain juga, coba. Mantap Ya, nggak? berarti konsep adilnya diterapkan di situ ya. Ya, betul. Menyesuaikan sesuai porsinya. Mm-mm. Apalagi nih yang mau disampaikan dari beasiswa unggulan? Nah, terus paling apa ya? Kesan pesan aku kali ya, pengalaman-pengalaman. Oke. Pengalamannya apa aja? Ya, jadi pengalamannya dulu tuh yang aku pikir ini ribet juga. Jadi dulu tuh aku masalahnya ya yang emang harus dipersiapin banget dari awal adalah surat aktif kuliah dan surat rekomendasi. Nah, surat aktif kuliah ini kita harus berurusan sama TU fakultas kan. Iya. Nah, itu tuh yang agak susah sih memang gitu. Jadi harus dipersiapkan dari 3 hari atau 2 hari sebelumnya kayak gitu kan. Nah, Betul. aku tuh dulu sampai karena kondisinya lagi libur kuliah, jadi aku bolak-balik Pandeglang Jakarta cuma buat ngurus surat aktif kuliah doang. Mau di kosan juga nggak ada siapa-siapa gitu kan, lebih baik aku pulang pergi aja. Tapi itu benar-benar perjuangan banget ya. Berarti Hmm. emang harus ada sih perjuangannya guys. Benar. Mau ngapain juga kalian harus ada perjuangan. Nah, selain itu surat rekomendasi. Jadi kita butuh seseorang yang dekat banget sama kita, kayak misalkan dosen pembimbing nih. Oh, ada rekomendasi dari Mm-mm. dosen. Terus siapa lagi selain dosen? Ya boleh kalau misalkan yang baru maba kan misalkan belum deket nih sama dosen. Iya, guru. Iya, bisa guru, bisa kepala sekolah kayak gitu, yang dia tuh orang yang punya kuasa, yang kalau misalkan kita direkomendasi sama dia tuh kayak wah banget gitu loh. Ya, artinya orang itu punya pengaruh juga kan. Mm-mm. Jadi layak nggak sih anak ini dapat beasiswa gitu. Benar. Kayak Ada gitu. yang tanggung jawab lah dalam tanda petik gitu. Dan alhamdulillah dulu tuh dosen aku baik banget, jadi kayak itu dia apa ya, nggak ngasih pandangan negatif sama sekali, walaupun aku mungkin ada salahnya gitu ya, tapi ya udah dia nulis, bener-bener nulis, dibagus-bagusin sama dia, nggak tahu itu bener aku apa bukan, tapi dia tuh mau support aku banget gitu. Keren banget ya pokoknya. Ya, artinya berarti dosennya emang support banget.
Nah terus Apa lagi tuh? terus pas wawancara dan dulu tuh aku mengorbankan nggak ikut mata kuliah yang dosanya killer banget demi ikut wawancara kayak gitu. Nah, Tapi itu kan tuh- emang kuliah boleh bolos tahu sebenarnya. Tapi kan Boleh. Iya kan? Nah soalnya tuh gini, jadi temen aku dia juga izin nggak masuk mata kuliah itu dan dia nggak boleh ikut UTS. Aku tuh takut banget kan Iya. kayak gitu juga. Artinya kalau nggak ikut UTS fatal dong. Kemungkinan Fatal. besar kita nggak lulus mata kuliah Bener, itu kan? soalnya itu UTS nilainya gede banget kan. Iya, bobotnya besar memang kalau di kampus. Aku UTS. takut banget dulu izin sama beliau tuh kayak ya ampun takut nggak bisa UTS. Tapi sempat izin gitu. dengan baik. Maksudnya Dengan- izin baik-baik, iya, nggak yang benar. bolos. Mm-mm. Dalam tanda kutip nggak ada kabar. Dia teman aku aja izin dengan baik-baik nggak boleh ikut UTS sama lagi bolos kan. Nggak bisa nggak ikut Tapi UTS, Bismillah Mas. izin. Bismillah izin. Akhirnya diizinin. Diizinin gitu kan. Waktu itu dalihnya emang mau wawancara Iya, unggulan terus aku besok. tuh bilangnya maaf ya Bu gitu, saya nggak bisa ikut ini karena ini kesempatan terakhir saya bisa ikut beasiswa unggulan dan ini juga kan demi nama baik UNJ kayak gitu. Oh, pinter banget ya emang. Tapi emang bener kan? Iya sih. Iya. Karena nama kamu akan tertera di sana kan. Oh, ini masuk dia yang dapat unggulan. Jadi akhirnya alhamdulillah tuh beliau ngizinin banget. Iya. Ya, emang Iya. berarti udah jalannya kali ya. Jadi kalau misalkan kita emang mau usaha ya pasti dikasih jalannya kan. Tapi Iya. kalau Nisa di kampus termasuk orang yang aktif organisasi. Aku cuman ikut satu UKM, Apa? itu kelompok peneliti muda. Aku jadi pengurus di sana. Dan, Sampai sekarang? Iya. Tapi ikut BEM nggak? Enggak, aku ikut UKM-nya. Oh gitu. Tapi menurutku karena prodiku juga padat sih ya, harus Mm-mm. bikin laprak segala Iya, macam. laprak sih ya kalau biologi. Jadi cukup sih bagi aku satu UKM karena itu juga udah mengisi waktu banget. bener banget. Laporan praktikum kan kalau denger ceritanya anak-anak MIPA tuh sampai berdarah-darah nulisnya. Sampai keriting-keriting guys tangannya, katanya laporan tuh harus tulis tangan, bayangin tulis Sampai tangan loh. nangis-nangis Di zaman gitu. yang canggih ini tulis tangan mereka. Emang alasannya logis sih. Kenapa sih harus tulis tangan guys? Biar ingat, biar gak kopas. Biar inget, biar nggak kopas gitu doang. Iya, simple tapi ya Ya udahlah gitu ya. Ikutin aja ya gitu. ikutin aja lah. Tapi bersyukur banget berarti sekarang dapat beasiswa unggulan ya. Bersyukur banget dan Berarti gak ini nyangka banget. sampai lulus. Insya Allah. Dan kayak harus aku- 4 tahun gak sih? Harus, kalau misalkan udah 4 tahun dan aku masih kuliah ting-bating ya nggak mau banget. Tim bating apa sih? Mereka nggak tahu tim bating. Amit. Amit. Lulus lebih dari 4 tahun gak mau. Itu tuh bakal dicabut dan aku harus bayar sendiri kayak biasa ya. Ya, Dan Bang. kalau misalkan IPK aku turun, 1 kali aku dikasih peringatan. Berarti begitu pun S2 dan Sama, S3. iya. Misalnya S2 kan master studinya berapa sih? 2 tahun ya? 2 4 tahun. semester. S3 6 semester kalau nggak salah. Jadi ketika 1 semester itu IPK-nya turun, dikasih peringatan. Kalau misalkan semester depan masih turun, Di-cut. dicabut. Oh. Gitu. Tapi kalaupun itu bisa biaya sendiri kan? Maksudnya nggak di DO dari kampus kan? Enggak. Cuma Artinya nggak dapet cuma beasiswa dilepasin aja. aja beasiswanya. Atau kalau misalkan kita mengkhianati gitu ya, kayak ikut beasiswa yang lain kan persyaratannya nggak boleh tuh daftar beasiswa yang lain. Kalau Iya. misalkan kita ngingkarin itu lebih parah, kita harus kembaliin uang yang udah dikasih 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan dapat 15 juta kita harus kembaliin 30 juta gitu. Gimana ulangi? Kalau misalkan kita daftar beasiswa lain padahal Iya. di kontraknya itu kita nggak Kita boleh udah dengan beasiswa unggulan harus gitu. beasiswa unggulan aja nih, nggak boleh daftar yang lain. Nanti kalau misalkan tiap pencairan kita dapat 15 juta, kita harus ngembaliin 30 juta 2 kali lipatnya. Terus kalau kita nggak punya duit? Hukum kali ya itu yang berbicara nanti. Dipidana nanti. Wah, berarti Tapi- emang harus jujur guys. Kalau menurut aku beasiswa unggulan juga udah cukup banget. Iya, karena kenapa? Karena beasiswa unggulan bisa memberi punishment seperti itu ya emang karena mereka mencukupi kan Betul. kebutuhannya. Jadi jangan macam-macam. Jadi jangan beasiswa itu dijadikan ladang cari uang. Benar. Ternyata begitu. Apalagi nih Ini dari jauh. beasiswa unggulan? Apalagi ya? Terus nanti tuh tahapnya itu kan ada 2 nih, administrasi sama Oh ya, wawancara. tahapannya. Nanti biasanya tuh pengumumannya sebulan. Dari wawancara. Dari setelah wawancara. administrasi. Oh, dari administrasi. Terus ke wawancara sebulan, habis wawancara nanti sebulan lagi. Oh, jadi prosesnya emang lumayan Mm-mm. lama. Mungkin bisa 3 bulanan ya sampai benar-benar. Iya.
ada nama kita keterima atau enggak. Terus itu ngeceknya di mana? Di websitenya juga nama kita Nanti lolos atau enggak? dikasih email gitu loh. Oh di email, Iya. spesial banget ya. Iya. Jadi kita nggak nyari satu-satu gitu. Terus pas aku buka, aku pagi-pagi buka kan. Aku ini tadi nggak tahu kalau misalkan hari itu tuh pengumuman. Terus aku lihat snapgram orang kan pagi-pagi tuh cek-cek status gitu. Iya. Nah terus teman aku tuh bikin snapgram, dia nulis beasiswa unggulan juga. Kan aku deg-degan dong, aku mau cek email. Dan Terus? ternyata aku lulus juga. Ih, seneng banget. Seneng banget. Iya tahu itu tuh suatu kesenangan tuh yang tidak bisa apa ya terbayarkan tuh, senang lolos sesuatu tuh emang luar biasa sih. Dulu kuliah SNMPTN atau Enggak, apa? ujian mandiri. Anjir, ya, bontot ya. Pas lolos juga seneng banget dong pasti. Karena Iya. pintu terakhir dong, iya nggak Iya. sih? Tapi dulu aku keterima di 2 kampus pas Oh, ujian mandiri. Sombong banget. Iya, ketika Tapi aku nggak udah ditolak SNM dan SBM, ketika Iya. ujian mandiri aku diterima di 2 Iya, itu kampus. dikasih hadiah ya. Di mana satu lagi? Di UIN Bandung. Oh akhirnya kenapa milih Jakarta? Karena UNJ duluan yang ngasih info aku lulus, terus Oh, harus bayar iya. UKT gitu. Komit Protokol banget ya. UKT. Berarti siapa yang duluan dia yang kamu pilih gitu ya. Iya dong. Oh gitu ya. Oke. Iya. Ternyata aku telat guys. Udah ada yang ngeduluin dia. Apa Dia lagi kan nih? nggak tahu kalau jodoh. Ah, Kayaknya cukup itu sih. cukup ya. Mm-mm. Ini deh pesan deh atau wejangan gitu buat siapa tahu ada yang mau ikut beasiswa di luar tadi ya yang tadi kamu sebut persyaratan kayak hal-hal eksternalnya gitu. Apa saja sih triknya biar kamu bisa lulus beasiswa? Triknya apa Iya. pesan-pesan nih? Eksternal tuh bisa kayak mungkin pengaruh doa orang tua, pengaruh doa teman. Kita tuh harus ngapain sih kalau misalnya mau lolos sesuatu gitu? Kalau kamu ya, kalau kamu gimana? Iya, jadi pertama itu aku dari awal bilang banget kan sama orang tua aku. Ya, minta izin. Iya, sama keluarga aku juga, pokoknya sama semua keluarga aku bilang aku mau daftar beasiswa, doain ya dari awal. Itu aku selalu bilang kalau ada apa-apa. Terus aku juga minta bantuan teman-teman aku untuk koreksiin esai aku, untuk koreksiin proposal aku. Apalagi dulu tuh ada 2 orang yang bantuin aku banget bikin jelasan administrasi dan wawancara. Itu aku makasih banget sama mereka. Udah gitu setelah minta pendapat teman-teman kan, aku juga lagi karena ada sesuatu gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak boleh karena ada sesuatu baru kita berdoa sih. Tapi lebih dikencengin gitu loh. Ya benar. Lebih dikencengin, ya lebih sering sholat duhanya gitu kan, lebih sering sholat tahajudnya, ngajinya, puasanya, karena biar dosa-dosanya kehapus dan doa kita lebih dijabah gitu. Amin. Gitu ya. Ya, gitu. Tapi orang tua merestui, ya udah gitu. Aku Iya. doain gitu. Tapi Nisa sempet ya cerita ke saya kalau dia tuh ya guys pernah minta ke kampus nurunin UKT katanya gitu. Iya bener, dulu tuh orang tua aku khawatir banget. Jadi kan ketika aku masuk kuliah, bapak aku tuh pensiun. Sama Iya. kayak teman aku gitu kasusnya. Mm-mm. Terus pas mau minta turunin UKT susah ya ternyata. Susah banget. Awalnya tuh ada kan langsung verifikasi UKT gitu. Dan keluarga aku tuh langsung datang ke kampus untuk minta penurunan. Dan kata ibunya, silahkan, kan itu apa sih statusnya belum pensiun, baru mau gitu kan. Makanya nanya kan gimana nih kalau pensiun boleh nggak turun UKT kayak gitu. Pas keluarga aku kesana, oh boleh ya katanya gitu kan. Dikasih harapan tuh itu boleh, awal-awal katanya ya? boleh. Iya awal. Nah udah gitu ketika bapak aku udah pensiun, terus aku minta penurunan UKT ke prodi, terus dia bilangnya gini, katanya masih banyak loh mahasiswa yang lebih kurang beruntung dari kamu katanya gitu kan. Terus Udah katanya ya, kamu masih bisa kok katanya, ibu kamu masih kerja, masih PNS katanya gitu kan. Masih banyak yang kurang beruntung, jadi kamu ya nanti dulu gitu. jadi kampus beralasan untuk ya udah masih banyak orang lain juga yang pengen turun UKT dan sebagainya. Iya, dan cerita dari kakak-kakak aku tuh, mereka tuh pernah kompromi juga buat bantuin biaya aku kuliah, karena kan aku juga di luar kota gitu kan, belum biaya hidup kan, belum biaya kuliah. Mereka tuh sempat kompromi buat bantuin mama aku buat bayar kuliah, tapi alhamdulillah Allah kasih cara yang lain gitu, yang lebih indah. Iya ampun, sakit banget. Iya, ih terharu banget. Terus ada lagi Itu sih ya paling ya, kata-kata di luar semangat. eksternalnya. Semangatin dong buat teman-teman atau adik-adik atau siapapun yang mau ikut beasiswa unggulan.
Ya pokoknya kesannya itu pertama nggak nyangka, tapi ini sebuah amanah dan sebuah anugerah buat aku. Terus pesannya itu pokoknya harus semangat, nggak boleh nyanyiin kesempatan, ayolah gitu. Kalian kan semester depan udah, kalau yang semester 3 sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Jadi maksimalkan kesempatan. Dan kata-kata semangatnya adalah kok ketawa sih? Ya mandiri ketika dewasa itu biasa, tapi ketika kita bisa mandiri sejak remaja itu baru luar biasa gitu. Mandiri ketika dewasa itu biasa guys, tapi mandiri sejak remaja itu baru luar biasa. itu baru luar biasa. Iya, luar biasa banget guys. Semangat pokoknya. Ya, aku juga bukan orang yang wow banget, aku juga biasa aja. Tapi kalau Allah udah ngasih rezeki kan nggak tanggung-tanggung lah. Iya benar. Jadi kita harus percaya. Berarti sekarang tinggal syukuri, jalani, dan tanggung jawab tadi ya, pertahankan IP dan sebagainya. Oke, sekian vlog kita hari ini dalam acara apa? Hayu beasiswakeun, nanti ada info beasiswa selanjutnya. Iya. Ada beasiswa apa aja tuh? Bidik misi Betul. mungkin nanti akan kita bahas juga. Beasiswa Mungkin Bank Indonesia. Bank Indonesia, PPA kan Betul. itu juga lumayan juga tuh. Bakal banyak banget info, jadi terus saksiin program Hayu beasiswakeun dari Paguyuban Alumni Samakta. Ya, jadi kami dari keluarga Alumni Samakta mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton, subscribe, like, dan komen channel ini. Oke, sekian, bye-bye. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.